Terima kasih Bapak yang baik, kembali kami datang ke hadirat Tuhan untuk menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bukan hanya hari Minggu saja kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, tapi setiap hari kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika ada roh Tuhan yang berkuasa atas hidup mereka, maka anak-anak ini selalu dilindungi oleh kuasa Roh Kudus-Mu, dan anak-anak ini boleh menjadi anak-anak yang selalu takut akan Allah dan hormat akan orang tuanya, sehingga kehidupan mereka selalu menjadi kehidupan yang berhasil di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi guru-guru sekolah minggu yang mengajar, biarlah roh hikmat dan kebenaran yang boleh diajarkan oleh guru-guru ini Tuhan, sehingga firman Tuhan yang murni, yang benar, yang boleh dibentangkan di dalam mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan mereka beribadah. Haleluya. Dan hari ini Tuhan, kami juga sekali lagi mau belajar Tuhan tentang ciptaan Tuhan. Kami yakin dan percaya kalau hari-hari sebelumnya kami semakin mengerti tentang posisi dan relasi kami dengan Tuhan, hari ini Tuhan adalah hari yang berbahagia buat kami semua. Ketika kami mengenal siapa kami, ketika kami mengenal bagaimana gambar Allah yang sesungguhnya. Dan hari ini kami yakin dan percaya ada kuasa Tuhan yang sementara turun di tempat ini. Ada dahsyat, heran dan ajaib. Ada kuasanya yang akan membasuh kami, ada kuasanya yang akan mengurapi kami, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami bukan menjadi manusia-manusia yang biasa, tapi kami menjadi manusia yang segambar dengan Allah, ciptaan yang segambar dengan Allah, hidupnya menjadi hidup yang segambar dengan Allah. Terima kasih Bapa yang baik, urapi hamba-Mu Tuhan dengan pengurapan-Mu yang selalu baru, urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga lewat mulut, lidah, bibir hamba-Mu yang keluar bukan hamba-Mu lagi, tetapi kuasa dan perkataan Roh Kudus. Dan hari ini kami yakin dan percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang mempunyai beban berat sudah dilepaskan, bahkan yang tidak mempunyai pengharapan Engkau beri pengharapan yang baru, karena hanya Yesuslah sumber pengharapan kami yang sejati. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya kita katakan bersama-sama amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Hari ini adalah hari yang berbahagia buat kita. Kita akan lanjutkan serial tentang penciptaan. Kita sudah masuk pada serial yang ketiga tentang penciptaan. Yang pertama, kita tahu bahwa kita adalah ciptaannya Tuhan dan ciptaan yang berbeda. Yang kedua, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan yang ketiga ini, ciptaan yang hidup sebagai gambar Allah. Ciptaan yang hidup sebagai gambar Allah. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita buka kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 saja. Satu ayat saja, kita akan bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Kitab Kejadian masih seperti yang kemarin, kita belum beranjak ke Kejadian 2, tapi kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan memberkati, silahkan duduk. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan baik-baik ayat yang ke-27 ini, Allah memberkati mereka. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya siapa? Coba baca dulu. Diciptakannya bukan, dibaca dulu. Diciptakannya dia. Kalau dia itu berarti yang diciptakan satu atau banyak? Satu. Dia. Bukan banyak.
Oleh karena itu selalu ada interpretasi yang salah tentang penciptaan. Seperti yang lalu-lalu saya katakan, penciptaan itu sebenarnya manusia itu hanya satu, hanya jenis kelaminnya yang berbeda. Saya dengan ibu gembala, saya dengan oma, saya dengan siapapun di tempat ini, itu sebenarnya satu. Oleh karena itu sangatlah salah kalau ada orang bilang emansipasi. Nggak pernah ada harusnya emansipasi, karena yang ada adalah partisipasi. Kita sama, kita diciptakan hanya karena berlainan bentuk. Otaknya sama, kakinya sama, wajahnya berbeda, tetapi semua komponennya sama. Coba Bapak Ibu Saudara lihat kiri dan kanan. Apakah Bapak Ibu Saudara ada yang punya hidung 2 di sini? Matanya 4, Bu Sieni? Bu Sieni matanya berapa? Oh 2. Belakang nggak ada Bu ya? Seringkali bisa lihat belakang. Mata 2, hidung 1, semua sama diciptakan Bapak Ibu Saudara. Nggak ada yang berbeda. Ya, jadi itu sebenarnya makanya Allah nggak pernah bilang, Alkitab nggak pernah bilang diciptakan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya Dia, bukan mereka. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik, Dia itu berarti singular, tetapi punya bentuk jamak, plural. Saudara yang terkasih, menurut gambarnya diciptakannya Dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya, baru Tuhan bilang mereka. Kenapa mereka? Karena memang sudah 2 menurut jenis kelamin, tapi sebenarnya satu, komponennya semuanya sama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ciptaan yang hidup sebagai gambar Allah. Kalau minggu lalu apa judulnya? Nah kan, coba siapa yang tahu apa judulnya minggu lalu? Ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah. Tapi hari ini ciptaan itu hidup menurut gambarnya Allah. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita, saya ilustrasi dulu sedikit sebelum kita masuk supaya kita mengerti. Pernahkah kita suatu saat kalau kita ada di bandara manapun gitu ya, kadang-kadang kita melihat, apalagi kalau di luar ya, kadang-kadang kita melihat kita bisa ngambil air minum, ada dispenser. Tapi kadang-kadang kita melihat kalau begitu banyak orang, itu dispenser sering kali dikelilingi oleh orang-orang tersebut, ada tas segala macam, sehingga ketika kita mau minum, kita menjadi kesulitan minum. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang pernah naik pesawat, tetapi setelah turun itu atau sebelum turun kita mesti naik bus dulu. Waktu kita mau naik bus, apa yang terjadi? Selalu setiap orang maunya di depan pintu, jarang mau yang ke dalam, saudara. Sehingga di dalamnya itu kosong, di depan pintu semua. Nggak peduli dengan orang lain, yang dia pedulikan dirinya, mau lebih cepat keluar, mau lebih cepat masuk ke pesawat. Ya apa ya? Nah, belum lagi Bapak Ibu Saudara kalau naik lift. Zaman dulu sebelum pandemi, kalau sekarang juga sama ya, mungkin di ITC Cempaka Putih, kalau kita mau naik lift, apalagi di perkantoran ya kan, kita udah banyak nih yang mau masuk, yang mau keluar juga banyak. Lah kita menghalang-halangi, bahkan mereka belum keluar kita udah mau masuk. Saudara bayangkan, egois, selfish itu terjadi di dalam kehidupan kita, dan ini mengerikan Bapak Ibu Saudara. Coba lihat di KPK. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat ketika seorang menteri tertangkap, seorang pejabat tertangkap, saya sering lihat dan saya kumpulkan gambarnya. Itu mereka tertangkap bukan mukanya tertunduk lesu, tapi ketawa, saudara, nyengar-nyengir, seakan-akan tidak bersalah. Ya, kalau orang-orang Batak bilang gila kali itu orang. Belum lagi kemarin, ya kan, pembunuh siapa? Seorang wanita pernah ngajar lagi di youth kita, temannya Agnes.
Ya kan, saya pernah jabatan tangan 2-3 kali sama si orang tersebut. Ya kan, ada beberapa waktu itu yang diundang khotbah di sini. Pernah di sini. Ya, pembunuh tersebut yang kemarin rame, tahu kan? Hah? Nggak ada yang tahu. Pada ngapain aja di rumah ya? Di YouTube rame, di mana-mana rame, saudara. Di televisi rame, ya kan? Pembunuh berdarah dingin. Ketika dia selesai membunuh, dia keluar, masuk lift, ngomong sama orang, dia ketawa nggak? Tidak bersalah. Saudara, inilah yang ingin saya katakan. Kalau hari-hari ini, kalau kita tahu pencipta kita itu adalah pencipta yang maha agung. Dia menciptakan manusia itu sempurna. Tapi kenapa pencipta yang begitu sempurna bisa menciptakan ciptaan yang buruk? Mengapa hal itu terjadi dalam kehidupan kita? Berarti secara tidak langsung kita sering berpikir mungkin ada yang salah dalam penciptaan itu, atau mungkin ada yang kurang di dalam penciptaan itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita semakin mengerti. Hari ini kita belajar, jangan kita langsung menuduh Allah. Wah, Allah kurang, Allah nggak benar, ciptaannya nggak sempurna. No, Allah itu menciptakan manusia itu sempurna, tapi sempurna dalam keterbatasan. Manusia itu semuanya serba terbatas. Oleh karena itu hari ini kita mengerti bahwa di kitab Kejadian pasal 1 ada ayat yang ke-27, laki-laki dan perempuan. Waktu Allah menciptakan seluruh binatang, hewan dan yang lainnya, Allah hanya bisa bilang apa? Allah berfirman, maka langit jadi. Allah berfirman, maka apa? Lautan jadi, dipisahkan dari darat dan air. Semuanya jadi hanya karena satu perkataan. Semua hewan diciptakan satu perkataan jadi. Semua hanya dengan satu perkataan. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, itu sesuatu hal yang berbeda. Ada dialog, ada diskusi, sehingga dia untuk menciptakan manusia, mereka katakan begini, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus mengatakan seperti ini, marilah kita ciptakan mereka seturut dengan gambar kita atau gambarnya Allah. Nah, seperti ada sesuatu yang lebih ciptaan Allah kepada manusia, dan simboliknya manusia itu harusnya berbeda dengan ciptaan-ciptaan lainnya. Manusia adalah ciptaan yang tertinggi. Manusia itu sebagai ciptaan, dan manusia yang diciptakan itu bersifat kekal. Ada haleluya. Manusia itu diciptakan bukan tidak kekal. Manusia itu diciptakan kekal. Sekali manusia diciptakan, maka manusia itu tidak bisa hilang. Ketika dia mati pun rohnya tetap ada. Yang percaya katakan amin. Makanya Allah bilang bahwa dia menciptakan manusia itu seturut, segambar, serupa dengan Allah. Rohnya kita tidak akan pernah mati, kekal. Ketika kita masuk surga, roh kita kekal selama-lamanya. Ketika kita masuk neraka, maka juga sama, kekal selama-lamanya. Ada haleluya. Nggak ada satu makhluk pun yang diciptakan kekal. Yang namanya hewan, tidak ada satupun yang punya roh yang bersifat kekal. Hanya manusia yang sifatnya kekal. Nah, oleh karena itu manusia punya potensi dan kemampuan seperti minggu lalu. Tapi hari ini saya berbicara tentang potensi yang lain, kemampuan manusia yang lain, yaitu selain manusia itu bersifat kekal, manusia diberikan kemampuan sama seperti Allah, tetapi bukan sama dengan Allah. Sama seperti Allah itu bukan sama dengan Allah. Nah, oleh karena itu manusia diberikan yang pertama, manusia diberikan nalar. Nalar itu apa, saudara? Berpikir. Manusia itu bisa berpikir. Coba kita lihat. Gajah. Dari zaman dahulu sampai sekarang, gajah lahirnya di mana? Di hutan. Zaman dulu manusia lahirnya di mana? Di goa-goa, ya kan? Ada tempat perlindungan manusia melahirkan.
Sekarang manusia lahir di mana? Pakai apa? Pakai AC, pakai bidan. Adam dan Hawa lahir pakai bidan nggak? Brojol langsung sendiri. Ada haleluya. Kenapa? Karena manusia itu punya nalar untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Hewan nggak ada tiba-tiba gajah datang ke rumah sakit, terus dia bilang tok pakai apa tuh namanya, belalainya peletok, ya kan? Dia tanya seperti ini, Pak dokter, saya mau melahirkan di sini. Wah, mohon maaf, karena gajah berat, nggak ada tempat tidur yang bisa nanggung aja. Katakan kiri kananmu, jangan berat-berat kalau jadi manusia. Katakan kiri kananmu, tos dulu, jangan berat-berat kalau jadi manusia. Nanti nggak ada rumah sakit yang bisa nampung kau. Saudara, gajah nggak ngerti. Saya mau tanya, burung, ya, saya mau tanya, burung sering nggak terbang ke atas, bahkan burung Raja Wali, burung elang tinggi-tinggi, ya kan? Saya mau tanya, manusia bisa ngukur jarak antara bulan sampai ke bumi? Bisa. Burung bisa? Dia nggak peduli, dia nggak pernah bawa meteran. Tunggu sebentar ya, saya bawa meteran dulu, saya naik ke atas pohon ukur berapa besarnya. Nggak pernah, saudara. Burung nggak pernah punya nalar untuk berpikir, untuk mengembangkan segala sesuatu. Tapi manusia itu punya nalar untuk berpikir dan mengembangkan segala sesuatu. Manusia bisa mengukur percepatan cahaya, manusia bisa mengukur segala sesuatu, sehingga apapun yang manusia kerjakan itu memang manusia diberikan keagungan oleh Allah, sehingga manusia bisa terkoneksi dengan seluruh dunia hanya gara-gara satu handphone. Yang percaya katakan amin. Itulah manusia. Saudara bisa Google Meet. Waktu kita acara doa malam kita pakai apa? Google Meet. Yang satu ada di sini, yang satu ada di sini. Bahkan kalau kita ada di luar kota pun kita tetap bisa. Itu karena manusia punya nalar. Nalar apa, saudara? Nalar yang diberikan dari keagungan Allah untuk dapat mengerjakan hal-hal yang tidak dapat orang lain kerjakan, yang tidak dapat binatang atau hewan kerjakan. Itulah manusia. Ini yang membedakan manusia dengan hewan. Manusia punya nalar, hewan tidak punya nalar. Yang kedua, manusia selain punya nalar, manusia itu punya perasaan. Ada haleluya? Hewan punya perasaan nggak? Hewan punya perasaan nggak? Nah ini yang punya hewan-hewan masa nggak tahu perasaan hewannya? Hah? Ibu Deborah, hewan punya perasaan nggak? Punya. Wah, jangan mentang-mentang anjing kau, ya kan? Kalau anjing kau dipotong, boleh nggak? Nggak boleh. Oh. Nanti Pak Ridwan ya, boleh diambil katanya. Buat kita makan-makan di Natal besok. Hewan itu nggak punya perasaan, saudara. Hewan itu punya perasaan hanya yang simple. Kalau dia ditendang, dia takut. Hewan itu nggak pernah, jarang sekali ada hewan itu sakit hati sama orang, jarang. Kecuali tiap hari palanya dikeplakin, kecuali tiap hari diomelin, ya kan? Paling dia takut aja, ini gitu kan? Kalau anjing saya ngelihat ibu gembala datang, itu anjing siap komandan, gitu. Bener, dia langsung minggir. Tapi kalau saya yang datang, wah dia happy. Haleluya, katanya, puji Tuhan, Sang Juru Selamat sudah datang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dia nggak punya perasaan. Nggak punya perasaan seperti manusia. Nah, makanya kadang-kadang saya heran tuh, beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu, masa hewan, ya ada di TV ada, itu dibaptis, saudara. Bahwa ini anjing, kucing, apa tuh namanya, tupai, suruh ngumpul begini, dibawa. Itu pendeta gila juga, bacain Alkitab, dipercik, cetret, bawa satu-satu maju, ya kan, cepret. Saya bilang, aduh, ini udah jelas itu makhluk ciptaan yang diciptakan memang untuk menemani manusia, tetapi bukan disamakan dengan manusia. Bahaya sekali, ya kan? Mau Bu anjingnya dipercik? Lah katanya tadi saya nggak Bu sama anjingnya.
sayang, ya dibaptis dong. Kalau nggak dibaptis ya dipotong lah. Oh, nggak boleh juga. Nah, saudara yang terkasih, jadi kita bisa melihat di sini bahwa sebenarnya hewan itu nggak punya perasaan. Hewan nggak pernah bilang begini atau punya perasaan begini nih. Saudara pikirin baik-baik. Kalau manusia ke gunung, ya kan, ke Danau Toba bagus gak? Terus apa yang manusia pikirkan? Indah ya, waduh, tergetar perasaan. Terus manusia, kalau dia jago seni, apa yang dilakukan oleh manusia? Dia melukis. Coba saudara taruh hewan di situ, si guguk kek, ayam payono kek ditaruh di situ ya kan? Terus tiba-tiba, Payono, saya mau melukis, pingsan dia langsung gelepek gitu kan? Nggak ada saudara, nggak ada hewan bisa punya perasaan yang sehebat itu. Itulah karunia ilahi kepada kita. Ada haleluya, kita bisa menikmati alam. Hewan tidak, hewan hanya bisa menikmati alam. Dia hanya lihat sendiri, ada makanan, selesai. Dia birahi, dia kawin, selesai. Nggak ada yang hewan bisa lakukan apa-apa, begitu saja hidupnya sampai dia mati. Nah, oleh karena itu manusia itu punya perasaan. Perasaan itulah yang seharusnya kita pun sama seperti Allah. Allah pun punya perasaan. Kenapa? Karena manusia dijadikan segambar dan serupa dengan Allah. Allah yang punya perasaan, yang hari ini hadir di tempat ini, dia punya perasaan. Waduh, luar biasa ya, GBI Aberta datang ke tempat ini, menyembah Tuhan, mendengarkan suaranya. Sehingga Tuhan yang punya perasaan sama seperti kita juga punya perasaan. Perasaan yang indah, perasaan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Sehingga kita tahu bahwa kalau orang melakukan kebaikan, kita harus membalas kebaikan. Saya mau tanya satu hal. Kalau kita berbuat kebaikan sama orang, suatu saat, mungkin 10 kali kita berbuat kebaikan, satu saat pasti orang itu akan baik sama kita. Kasih minum lah, kasih roti kah, kasih apa? Ya apa ya? Saudara pernah nggak berbuat baik sama anjing saudara, sama kucing saudara, sama burung saudara? Apakah dia suatu saat bilang, tok tok tok, bos ini roti satu, dia balikin sama kita? Pernah nggak? No, karena dia nggak punya perasaan. Dia hanya tahu menerima, bukan memberi. Makanya Alkitab katakan lebih sukacita kita memberi daripada menerima. Itulah sifat manusia. Kalau sifat binatang nggak pernah memberi. Tos dulu kiri kananmu, tos dulu kiri kananmu. Sifat binatang nggak pernah memberi. Ya kan? Kalau engkau tidak pernah memberi, ya engkau segambar dan serupa dengan hewan. Hewan nggak pernah memberi. Masa hewan dikasih daging? Ayo Tuhan, yuk kita bagi-bagi. Dikasih stik gede, sikat habis sama dia. Anjing saya begitu, dikasih daging, sikat habis. Dikasih ayam, sikat habis. Enggak, dia tanya-tanya ke saya, bos mau? Atau suatu saat deh ya, beberapa sebulan kemudian lah. Tapi kalau manusia, saya yakin kalau kita baik sama orang, pasti orang akan baik sama kita. Allah itu sudah memberikan kebaikan yang luar biasa buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Allah sudah memberikan segala-galanya bagi kita semua. Tapi kita, sudahkah kita memberi yang terbaik bagi Allah? No, belum. Jadi kalau saudara nggak pernah memberi, saudara hanya pelit bin kikir, maka saudara nggak akan pernah punya sifat yang segambar dan serupa dengan Allah. Ada haleluya. Katakan kiri kanan, besok-besok nggak boleh kikir lagi. Besok-besok nggak boleh pelit lagi. Pasti yang kikir dan pelit males ngangkat tangan. Ada haleluya. Ayo katakan kiri kanan, besok-besok nggak boleh pelit lagi. Itu menampar dirimu sendiri. Coba katakan kiri kanan, besok-besok jangan pelit lagi, jangan kikir lagi. Ada haleluya. Satu saat ada satu kejadian, ya kan? Ini tiga-tiganya pelit bin kikir. Ada orang Indonesia, ada orang Amerika, sama orang Yahudi. Nah, ya, yang pertama orang Amerika, dia lempar duitnya, duit logam. Kalau jatuh ke sebelah kiri, itu miliknya Allah.
Kalau jatuhnya ke sebelah kanan, miliknya siapa? Miliknya dia. Dia lempar kencang, jatuhnya ke kanan. Miliknya siapa? Miliknya dia. Nah, yang kedua orang Indonesia, ya kan? Dia lempar, dia bikin lingkaran dulu. Dia berdiri di sini. Uangnya yang dilempar pintar dia, bukan uang logam, uang kertas. Dia bikin lingkaran dulu, dia lempar uang kertas. Kalau dilempar yang masuk ke dalam lingkaran, itu uangnya siapa? Uang Allah. Kalau yang di luar, uangnya siapa? Uang dia. Dia lempar kertas. Yang namanya ini, apalagi kena angin begini, ya kan? Set, uangnya dia semua. Paling yang jatuh hanya sedikit. Yang paling hebat orang Yahudi. Nah, orang Yahudi hebat. Dia bilang gini, pokoknya saya itu paling mantap nih. Ya Tuhan, ya saya akan buang uang. Allah ada di mana? Di A. Ya. Saya buang uang. Kalau ada itu uang nggak balik ke bawah, itu naik ke atas, itu uangnya Allah. Tapi kalau dia jatuh, itu uangnya si Yahudi. Siapa yang dapat uang lebih banyak? Nggak ada satupun uangnya untuk Allah, tapi untuk orang Yahudi. Itulah si pelit bin kikir. Jadi kalau manusia nggak pernah memberi, atau mungkin memberi seadanya, ya apalagi yang nggak pernah memberi, itu manusia yang nggak punya perasaan yang sama dengan hewan. Nyaho nggak? Ya, katakan kiri kanan. Jangan seperti hewan, karena engkau manusia, derajatmu lebih tinggi. Ayo katakan kiri kanan. Jangan seperti hewan, engkau itu manusia, derajatmu lebih tinggi daripada hewan. Ada haleluya? Bener nggak logikanya? Iya apa ya? Pasti iya, ya. Jadi orang yang nggak pernah memberi, kita namakan hewan. Ada haleluya? Keras ya, tapi memang ini kenyataan. Ini firman Tuhan yang tidak saya rubah sedikit pun. Tidak ada hewan yang bisa memberi apapun, kecuali dia beri dagingnya jadi RW. Itu pun karena kita potong. Ya nggak ada rela-rela. Ayo deh, saya beri nih daging saya menjadi RW. Nggak ada. Kita mesti pukul, kita mesti gebuk, kita mesti matiin, baru dia jadi RW. Saudara, yang kedua, itu yang kedua. Manusia punya perasaan, yang lain tidak punya perasaan. Satu lagi, saudara, manusia punya keputusan. Yang hewan dan yang lainnya tidak punya keputusan. Bebas tapi terbatas dalam kehendak Allah. Free will-nya manusia. Free will-nya Allah yang diberikan kepada manusia. Jadi semua ini adalah keputusan kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini hari ini, nggak ada jagain anjing, nggak ada jagain rumah, nggak ada jagain kucing. Saudara ada di tempat ini, itu keputusan Bapak Ibu Saudara bukan? Keputusan untuk datang ke tempat ini walaupun dari jauh, walaupun dari dekat. Pokoknya saya mau beribadah kepada Tuhan. Itu keputusan kita. Hewan tidak pernah buat keputusan. Yang percaya katakan amin. Tiba-tiba hewan buat keputusan, saya mau menenangga, mau mampir, saya mau ke gereja. Nggak ada, saudara. Ya, nggak ada punya keputusan. Manusia itu punya keputusan, sehingga dia bisa memutuskan bagaimana yang baik dan yang buruk. Pasangan anak-anak muda yang mau menikah, itu perlu keputusan nggak? Halo? Perlu keputusan? Iya. Dan jangan pernah katakan begini, jodoh itu di tangan Tuhan. No, jodoh bukan di tangan Tuhan. Jodoh di tangan manusia. Ngerti ya? Jodoh itu bukan di tangan Tuhan. Jodoh itu di tangan manusia. Tuhan hanya membimbing, Tuhan hanya mengarahkan. Kalau kita dekat sama Tuhan, makanya kita harus dekat sama Tuhan. Kita diarahkan sehingga kita dapat pasangan yang sesuai dengan kita. Itu pun masih banyak adjustment. Oleh karena itu ketika Alkitab mengatakan ketika dua orang ini menikah, ya, dua pasangan ini menikah, dia tidak pernah bilang, ya, kamu menjadi satu. Bukan kamu menjadi dijodohkan, bukan. Kamu dua menjadi satu. Nggak ada orang nggak ada pendeta yang pernah mengkhotbahkan
Engkau dijodohkan oleh Allah. Engkau dipersatukan oleh Allah. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Dipersatukan, bukan dijodohkan. Jadi jangan pernah sampai kita salah memilih pasangan hidup dan yang disalahkan Tuhan. Ada haleluya. Salahmu dewe, kata orang Jawa. Salahmu sendiri, engkau pilih jodohmu yang begini, yang kau akan dapatkan konsekuensi tanggung jawab dari seseorang yang memutuskan. Jodoh itu bukan hasil karya Allah. Allah hanya membimbing kita sehingga kita bisa masuk. Tapi kalau saudara nggak pernah mau bimbingan Allah, ke gereja aja nggak pernah, doa aja nggak pernah, baca firman saja nggak pernah setiap hari, semuanya saudara abaikan. Terus saudara memilih jodoh, tiba-tiba saudara menikah. Terus tiba-tiba, aduh kok ini begini amat ya suamiku, begini amat ya istriku. No, itu pilihanmu, bukan pilihannya Allah. Yang percaya katakan amin. Jadi sangat salah kalau ada hamba Tuhan yang bilang bahwa Tuhan menjodohkan. No, Tuhan tidak pernah menjodohkan manusia. Tuhan ketika kita dapat pasangannya, baru dia bilang, aku akan mempersatukan. Apa yang dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan manusia. Coba saudara cari ayatnya. Apa ayatnya begini? Apa yang dijodohkan oleh Allah tidak pernah dipisahkan oleh manusia. No. Saudara yang terkasih, itu tentang free will kita, tentang kebebasan kita dalam memilih. Oleh karena itu saudara bebas memilih sebebas-bebasnya. Saudara mau ke gereja kek, saudara mau baca Alkitab kek, saudara nggak mau baca Alkitab kek, saudara mau berdoa nggak berdoa, monggo silahkan. Tapi di ujungnya saudara harus tanggung resiko sendiri. Yang percaya katakan amin. Saudara harus tanggung resiko. Jadi jangan sampai begini, ya kan, segala sesuatu saudara yang putusin, yang salah si Allah. Allah lah yang selalu salah. Kita persalahkan Allah sih begini. Nah, saudara milih pekerjaan, kalau dibimbing oleh Allah mungkin menjadi benar. Pekerjaan mencuri, pekerjaan membunuh, pekerjaan mencuri. Terus saudara masuk penjara, saudara bilang, Tuhan kenapa begini ya? Allah lagi disalahkan. Padahal Allah itu nggak pernah membuat kita masuk ke dalam jalan yang tidak benar, karena Allah itu baik, saudara. Jadi kita itu dibimbing oleh Allah. Sayangnya Adam dan Hawa ketika dia memutuskan segala sesuatu di Taman Eden, Adam dan Hawa menolak, Adam dan Hawa mengkhianati Tuhan. Semua pohon boleh engkau makan buahnya, kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan yang benar. Tapi akhirnya manusia tetap aja milih siapa? Milih apa? Milih. Padahal begitu banyak duren, begitu banyak semangka, begitu banyak mangga yang ada di Taman Eden. Ada haleluya. Dan semua yang menamakan itu bukan Allah. Yang semua yang menamakan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan itu siapa? Manusia. Yang kemarin ya, minggu lalu. Itulah relasi antara manusia dengan tumbuhan, relasi manusia dengan manusia, relasi manusia dengan Allah. Ya, kalau saudara pikir-pikir, kok ada ya namanya ikan paus, ikan pari, itu semuanya yang menamakan manusia, bukan Allah. Jangan sampai salah kaprah ya. Allah itu nggak pernah namain tumbuh-tumbuhan. Manusia diberikan kuasa, diberikan power untuk menguasai seluruh yang ada di dunia ini, tetapi dengan keterbatasannya. Saudara, saya mau katakan semua buah boleh dimakan. Nah, yang jadi masalah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara tahu kalau kita bercermin, siapa yang punya cermin? Coba, ada yang punya cermin nggak contoh? Ada yang bawa cermin nggak hari ini? Cewek-cewek bawa cermin? Kalau cermin, saudara bercermin begini, lihat wajah saudara. Tadi pagi ya, anaknya Epin, itu bercermin bisa sampai 10 kali. Saya sampai bingung. Dia kaca saya depan. Kita di kaca ke sana, dia lihat lagi. Bolak-balik sampai saya tegur. Dennis, kamu ngapain sih? Wajah kamu nggak berubah ya, segitu-segitu aja.
bolak-balik. Bukannya dia makan, dia bolak-balik. Ya, kalau kita bercermin, saya mau tanya, cermin itu yang muncul wajah siapa? Hah? Wajah genderuwo? Wajah kita. Sekarang saya mau tanya, kalau cermin itu jatuh, gedubrak, retak, Ibu Deborah, cermin, wajahnya jadi apa? Hah? Jadi binatang, peliharaan? Bukan, tetap wajahnya wajah ibu, cuman berantakan, ya kan? Saya pernah coba, beplek gitu kan, jatuh, saya cermin lagi, tetap ganteng, haleluya. Cermin lagi, oh, tetap sama, ganteng. Ada haleluya? Kok pada ketawa? Jangan nyindir dong, ya kan? Lah ya bener, saya jatuh cermin. Tapi kalau saudara belum tentu jatuh begini bercermin lagi, kok jelek ya. Itu memang udah nasib saudara. Nah, yang saya mau katakan hari ini, ketika cerminnya itu jatuh, rusak, maka gambar kita yang tadinya sesuai dengan gambar Allah, bukan secara fisik ya saudara, bukan secara wajah, tapi secara roh, itu mirip dengan Allah. Ketika jatuh, cerminnya itu jatuh, manusia jatuh ke dalam dosa, maka yang terjadi, kita itu sudah tidak lagi segambar dan serupa dengan Allah, saudara. Tidak lagi segambar dan serupa dengan Allah. Nah, oleh karena itu, tidak heran kalau ada orang-orang yang seringkali selfish, seringkali egois di dalam kehidupannya. Segala sesuatu kita egois, kita mau menang sendiri, ngantri mau cepet sendiri, naik mobil nggak sabaran, ya kan? Naik apa-apapun ngantri nggak sabaran. Itu karena kenapa? Karena gambar jati diri kita sudah rusak, sudah egois, selfish sekali. Nah, sehingga kita ini membutuhkan segala sesuatu untuk kita kembali ke jalan Allah. Oleh karena itu tidak heran cerminan manusia itu selalu setiap hari dalam kehidupannya itu melanggar firman Tuhan. Coba kita buka Roma 3 ayat 10 sampai 18. Coba kita lihat di sini, setiap hari ya manusia itu akhirnya terus melanggar tentang kebenaran firman Tuhan. Roma pasal berapa tadi? 3 ayat 10 sampai 18. Kita baca ya berganti-gantian ya. Roma pasal 3 ayat 10 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat yang ke-11, saudara baca yang kencang. 1, 2, 3. Ya kan? Setelah manusia jatuh ke dalam dosa itu seperti itu. Ayat 12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik. Tuh saudara, seorang pun tidak. Ayat 13 saudara baca. Bisa kayak bisa ular ya, ular kobra. Oke, ayat 14, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, ya kan? Naik mobil, orang, telepon, ini itu, setan lu. Si setan bingung, kok nama gue disebut-sebut? Gue lagi santai-santai, lagi ngopi-ngopi sama teman-teman, ada orang bilang setan. Bahkan yang kasar-kasar kan, yang seperti saya bilang, anjing lu, babi lu. Lah, si babi, si anjing semua pada bingung. Monyet lagi kan, si monyet lagi garuk-garuk kepala sama garuk pantat, dia bingung ngelihat orang lain. No, itu karena kenapa? Manusia itu ketika jatuh ke dalam dosa, gambarnya hilang, maka mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Ayat 15 saudara baca, 1, 2, 3. Seperti yang kemarin terjadi di televisi, seorang pelayan Tuhan membunuh orang, kaki mereka cepat menumpahkan darah. Ayat 16, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Ayat 17 silakan dibaca, 1, 2, 3. Dan jalan damai tidak mereka
Gak mau damai-damai. Pokoknya ribut, berantem, sampai adu-aduan pengacara. Ayo, ayat ke-18. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Itulah ketika manusia jatuh, gambarnya rusak. Siapa di sini yang punya gadget? Siapa di sini yang punya handphone? Rata-rata punya handphone ya. Coba saudara tes. Mau dites nggak? Saudara banting. Terus kameranya pecah. Terus saudara pakai foto. Jelek nggak gambarnya? Ketika itu jatuh, ketika itu pecah, cerminan atau foto atau gambar pun menjadi berantakan. Gambarnya sudah rusak, sehingga hidup kita rusak, hasilnya jadi beda. Saudara, itu sebabnya kita tidak lagi punya kehidupan yang kudus, yang mulia. Dan mengapa manusia bisa seenaknya saja menyebar hoaks, ngebully orang? Semuanya itu karena sudah kehilangan standarnya Tuhan. Ada amin, saudara? Standarnya Tuhan udah tidak sesuai dengan standarnya kita. Sekali waktu saya pernah naik cruise 3 hari ya, 3 hari 4 malam, apa 4 malam 3 hari ya, sama orang-orang TNI Angkatan Laut. Wah, saudara tahu cruise kan? Apa? Kapal pesiar. Yang kayak di luar-luar tuh. Seumur-umur saya baru pernah naik tuh kapal sus. Kalau naik pesawat mah udah bolak-balik ya, kayak naik kereta api. Naik cruise ya kan? Wah, mantap. Itu makanan, saudara, nggak berhenti-berhenti. Ada makanan India, ada makanan Amerika, Brazil, Indonesia, semua ada. Ya, di Indonesia juga ada Manado, Jawa, Batak juga ada makanan Batak. Ada RW segala macam, siap itu kita. Wah, ya kan? Nah, sekali waktu saya pergi ke makanan Amerika. Saya pengen cobain nih, ya kan? Sekali-sekali saya pengen cobain ayam, tapi bukan Kentucky, nggak tahu mereknya apa. Saya pesen dada. Saya pesen dada. Sir, tuh dada apa bahasa Inggrisnya? Hah? Chest. Itu mengences semua. Ya kan? 2 dada. Yang datang 3 paha. No sir, saya nggak mau paha. Saya maunya dada. Ya kan? Saya pikir diambil lagi, saudara, dimasukin kan? Enggak loh. Dia baru kasih ke saya, dimasukin, dia buang ke sampah. Waduh, saya bilang, lalu waktu itu saya udah punya anjing atau belum? Waduh, si Bruno dapat paha begitu gede-gede. Dia buang, saudara, enggak. Terus besokannya saya beli lagi tempat lain nih, ke Brasil apa gitu, Itali kalau ya, stand Itali. Ya, di atas ada lapangan golf, saudara, gede gitu, ada lapangan basket, golf segala macam, ada kolam renang di lantai atas. Nah, saya lagi mau di atas tuh beli es krim. 2 scoop, saya bilang, 2 scoop. Dikasih berapa scoop, saudara? 3 scoop. Kalau orang Indonesia mau nggak? Gratis, ini semua gratis karena udah bayar di bunga. Pasti kan kita ambil aja kan 3 scoop. Saya nggak mau, saya nggak doyan ya kan. No 3, 2 scoop. Dia buang lagi, saudara, esnya. Nggak dikasih orang. Pluh. Kenapa? Karena mereka itu punya standar yang tinggi. Nggak boleh kalau udah makanan dikeluarkan, itu diambil lagi, dikasih lagi sama orang lain. Nggak boleh, saudara. Kalau di Indonesia kan nggak. Saudara makan di Padang, ya, Padang di Tanah Merah kayak di mana, ya kan? Ada lalernya, pluk, kena di rendang. Apa yang dilakukan? Dibuang nggak rendangnya? Enggak, itu bumbunya aja dibuang. Dagingnya kita makan. Itu orang Indonesia. Standarnya beda, saudara. Standar kita dengan standar Allah itu berbeda. Sehingga yang tadinya standar kita tinggi, coba kita lihat ya, Matius 5 ayat 48, yang harusnya sempurna, apa tuh? Itu pasti kita hafal. Matius pasal 5 ayat 4 sampai 8. Matius pasal 5 ayat 48. Nah, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna.
Saya mau tanya, waktu Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, gampang nggak menjadi sempurna sama seperti Tuhan? Gampang. Tapi sekarang kita akan bilang, Tuhan nggak bisa, Tuhan saya nggak bisa menjadi sempurna sama seperti Tuhan. Susah Tuhan, standarnya terlalu jauh. Saya ada di bawah, Tuhan ada di atas tinggi. Kenapa? Karena kita hari-hari ini sudah jatuh ke dalam dosa, dan standar kita itu nggak akan bisa lagi sama dengan standarnya Allah dan terlalu tinggi. Sehingga kita itu akhirnya, saudara, harus mengakui bahwa ternyata rupa-rupanya untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa, kita harus kembali ke dalam jalan yang benar. Ya, bagaimana caranya kita kembali ke dalam jalan yang benar? Kita harus punya role model, kita harus punya model. Kalau kita nggak pernah tahu Allah seperti apa, kalau kita hanya di awang-awang saja, Allah itu roh, ya. Oleh karena itu, kita ini termasuk orang-orang yang beruntung. Kita orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Kristus, orang-orang yang paling beruntung daripada seluruh orang yang ada di dunia ini. Kenapa, saudara? Karena Tuhannya kita sudah pernah turun menjadi manusia, namanya Yesus. Dialah yang menjadi role model kita, dia yang menjadi teladan kita, dia yang menjadi patokan dan ukur standar kita, sehingga kita bisa mengerti bahwa apapun yang Yesus lakukan harusnya kita lakukan, dan kita bisa mengerti ada pedoman, ada teladan, ada role model yang benar, sehingga kita bisa mengacu kepada sesuatu yang benar. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu, hari ini, kalau kita mau kembali kepada gambarnya Allah, hidup sebagai gambarnya Allah, ayo bersama-sama kita melihat teladannya Kristus. Yang percaya katakan amin. Kristus berdoa, kita berdoa. Kristus mengasihi, kita mengasihi. Kristus rela memberi, kita memberi. Dia mau mati di atas kayu salib, mengorbankan nyawanya, anaknya yang tunggal, untuk kita orang-orang yang berdosa. Kita juga seharusnya sebagai umat pilihan Allah rela berkorban bagi orang, rela memberi seperti janda di Sarfat, rela melakukan sesuatu seturut dengan gambarnya Kristus. Yang percaya katakan barulah kita bisa kembali kepada gambar Allah. Tapi kalau enggak, saudara, seperti cermin yang rusak dan pecah dan retak, tidak akan pernah bisa kembali seumur hidupmu, dan kau akan terpisah jauh dari Allah. Tidak akan pernah ada lagi gambaran Allah dalam diri. Seharusnya kalau sekeliling kita melihat kita, dia melihat Allah ada dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Orang ini baik, orang ini kelakuannya bersih, orang ini rela memberi, rela membantu, orang ini punya punya mesbah doa yang mantap di rumahnya, dia rajin baca Alkitab. Tetapi bukan hanya itu, hati-hati saudara, ya. Tidak menjamin orang yang rajin baca Alkitab, rajin berdoa seperti si pembunuh itu. Betapa sering dia share tuh ya, kalau saudara lihat di dalam Instagramnya, semua perkataan-perkataan Alkitab. No, kita harus melakukan. Bukan hanya baca, bukan hanya berdoa, tapi kita harus melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita melakukan, dengan saudara dengar khotbah begini, setiap hari saudara dengar khotbah yang jauh mungkin lebih bagus, lebih luar biasa, tapi itu nothing. Saudara seperti seorang pelajar yang nggak pernah ujian, yang nggak pernah lulus. Saudara akan duduk terus sampai saudara mati, sampai saudara menghadap kepada Allah Bapa di surga. Dan itu saudara tidak membawa apa-apa. Bukan hanya membawa pakaian, tapi benar-benar saudara dalam hidup saudara tidak pernah membawa sedikit pun, tidak pernah saudara berkarya di dalam dunia ini. Hati-hati ya. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu Saudara mau kembali ke dalam jalan Allah, makanya Yohanes 14 ayat 9 mengatakan gini, barang siapa telah melihat Aku, dia sudah melihat Bapa. Jadi patokannya, teladannya adalah Yesus.
Karena Yesuslah kita bisa hidup sampai hari ini. Karena Yesuslah kita punya hari esok yang lebih baik. Karena kalau kita mengikut Yesus, Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada haleluya? Mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau kembali ke dalam jalannya Allah, kembali ke dalam gambarnya Allah, saudara harus menjadikan Yesus sebagai teladan kehidupan saudara. Dari sekarang sampai saudara menutup mata, saudara lakukan itu setiap hari, menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi jago firman Tuhan, jago khotbah, jago segala macam. Itu tidak menjamin saudara bisa masuk dalam kerajaan surga. Yang paling terpenting hari ini kita mengerti, yuk kita bersama-sama kembalikan kehidupan kita, gambar kita sesuai dengan gambarnya Allah. Amin. Tuhan memberkati. Biarlah kita semua semakin mengerti tentang gambarnya Allah dalam kehidupan kita. Kita angkat satu pujian. Kita mau untuk terus menjadi seperti Kristus. Kita angkat pujian, kita katakan, bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku. Ku mau sepertimu Yesus. Terima kasih Bapa. Kita berdoa dulu sebelum kita mengangkat satu pujian. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu. Kembalikan kami Tuhan dari cermin gambar kami yang sudah rusak, yang sudah retak. Kembalikan kami Tuhan menjadi gambar, menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Hidup kami sebagai gambarnya Allah. Hidup kami memenuhi gambarnya Allah. Bimbing kami semua Tuhan hari lepas hari, sehingga kami boleh terus ada di dalam jalan-Mu. Amin.